Shalom Bapak Ibu, saya percaya malam ini Bapak Ibu diberkati Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bertemu kembali dalam acara Good News. Urapi hamba-Mu yang membawa renungan dan urapi setiap kami yang mendengarnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini saya akan membagikan dengan satu topik Amazing Grace atau anugerah yang mengagumkan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca kitab firman Tuhan di kitab Yohanes ke-8 ayat ke-2 sampai ke-11 Bapak Ibu. Tapi malam hari ini saya akan membacakan ayat 11 saja Bapak Ibu. Karena menurut saya ayat ke-11 ini Amazing Grace. Saya akan bacakan. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak Ibu, ayat ini menurut saya Amazing Grace. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita baca di ayat sebelumnya, ayat ke-2 sampai ke-10 Bapak Ibu, mestinya perempuan ini layaknya dirajam batu sampai mati. Kenapa? Karena dia kedapatan berzina. Bayangkan Bapak Ibu, perempuan ini diperhadapkan yang namanya pengadilan massa. Mereka yang mau menghakiminya sudah memegang batu. Ada yang batunya kecil, sedang, besar Bapak Ibu. Siap merajam perempuan tersebut. Tetapi sebelum mereka merajam perempuan tersebut, mereka mau bertanya kepada Tuhan Yesus dengan maksud untuk mencobai Tuhan Yesus. Bapak Ibu, luar biasa hikmat yang dimiliki Tuhan Yesus. Kita baca di ayat ke-7 dikatakan gini Bapak Ibu. Apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Luar biasa Bapak Ibu jawaban Tuhan Yesus. Dengan jawaban ini Bapak Ibu, satu persatu meninggalkan perempuan tersebut. Dari yang paling tua sampai yang paling muda Bapak Ibu. Kenapa yang paling tua? Karena yang paling tua yang paling banyak dosanya Bapak Ibu. Tinggallah perempuan tersebut bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada perempuan tersebut, di manakah mereka yang mau menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Jawab Tuhan Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Dan jangan berbuat dosa lagi. Amazing Grace Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, yang membuat perempuan ini tidak hidup dalam dosa perzinahan lagi. Karena semata-mata karena anugerah. Aku pun tidak menghukum engkau. Malam hari ini Bapak Ibu saya mau katakan, hanya melalui anugerah lah kita bisa hidup kudus. Hanya melalui anugerah lah kita bisa hidup benar. Bahkan hanya anugerah yang bisa membuat kita taat akan firman Tuhan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Malam hari ini saya membagikan ada 3 alasan kenapa kita harus hidup dalam anugerah Tuhan. Alasan yang pertama Bapak Ibu, anugerah membebaskan kita dari ketakutan. Kenapa Bapak Ibu? Yang ditakutkan perempuan yang kedapatan berzina ini, dia takut mati. Kenapa? Karena dia mati dia tahu dia akan disiksa selama-lamanya di api neraka. Luar biasa Bapak Ibu. Amazing Grace. Tuhan membebaskan perempuan ini bukan hanya dari kematian yang namanya kematian fisik. Tetapi juga Tuhan membebaskan dari kematian kekal. Amin. Karena dia sudah menerima anugerah keselamatan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau perempuan ini meninggal, dia akan ada di sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bukankah hal yang sama Bapak Ibu? Sebelum kita lahir baru, kita percaya Yesus. Kita juga takut mati. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tahu waktu kita mati, kita akan disiksa selama-lamanya di api neraka. Tapi luar biasa, di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Amin. Waktu kita percaya Yesus dan lahir baru, yakinlah Bapak Ibu, rumah kita ada di surga. Dan malam hari ini kalau kita dipanggil pulang, rumah kita akan ada di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Mungkin ada yang takut apa lagi? Mungkin kita takut yang namanya resesi ekonomi yang sedang terjadi Bapak Ibu. Gimana? Mungkin kita takut namanya COVID-19 yang menghantui kita. Tapi malam hari ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu, bahwa anugerah Tuhan lebih besar dari COVID-19. Anugerah Tuhan lebih besar dari resesi ekonomi. Amin Bapak Ibu. Jangan takut. Ada anugerah Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, anugerah membebaskan kita dari tuduhan. Bapak Ibu jelas Alkitab berkata, perempuan tersebut tertunduk malu. Kenapa?
karena ada tuduhan dalam hatinya yang luar biasa. Bukan hanya tuduhan dari rasa malu, tapi tuduhan rasa bersalah yang luar biasa. Dia tidak berani menatap masa, kenapa? Ada tuduhan. Bapak Ibu, bukankah waktu kita lahir baru, iblis juga akan menuduh Bapak dan Ibu. Dia akan menuduh kita siang dan malam. Tujuannya apa? Supaya kita jauh atau lari dari anugerah Tuhan. Amin. Mungkin iblis menuduh kita lewat apa? Dosa yang kita lakukan. Lewat kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Lewat trauma-trauma kita di masa lalu. Tapi malam ini saya mengingatkan kita, jangan dengar tuduhan iblis. Amin. Kalau tuduhan yang datang, katakan bahwa saya sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Saya sudah disucikan oleh darah Yesus. Saya percaya ketika kita mengakui kebenaran lewat darah Yesus, tuduhan itu akan lari daripada Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, anugerah memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Jelas Bapak Ibu, di ayat 11 dikatakan tadi, aku pun tidak menghukum kau dan jangan berbuat dosa lagi Bapak Ibu. Yang membuat perempuan ini tidak hidup dalam dosa perzinah lagi, semata-mata karena anugerah. Dia menerima anugerah, aku pun tidak menghukum engkau. Luar biasa Bapak Ibu. Malam ini saya mengatakan, tanpa anugerah Tuhan tidak mungkin kita bisa hidup kudus. Tanpa anugerah Tuhan tidak mungkin kita bisa hidup benar. Bahkan tanpa anugerah Tuhan tidak mungkin kita bisa taatan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya rasa firman Tuhan cukup malam hari ini. Anugerah Tuhan membebaskan kita dari ketakutan. Anugerah Tuhan membebaskan kita dari tuduhan. Anugerah Tuhan memampukan kita hidup dalam kebenaran. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk berdoa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami boleh belajar tentang anugerah Tuhan. Kami percaya malam ini anugerah-Mu membebaskan kami dari yang namanya ketakutan. Anugerah membebaskan kami dari namanya tuduhan. Bahkan anugerah memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapak, biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan ini menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi setiap yang mendengarnya. Dalam nama Yesus Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.